warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Lentera Ramadan tahun 1445 Hijriah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita perlu bersyukur kepada Allah karena sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan dan diberikan kesempatan untuk menikmati indahnya Ramadan tahun ini. Para pemirsa, kali ini saya akan berbincang dengan para pemirsa sekalian tentang bagaimana sih kita menata hati kita saat menjalankan ibadah puasa. Perlu kita ketahui bahwasannya tingkatan puasa ini menurut Imam Ghazali, seorang ulama sufi, ada tingkatan puasa ada 3. Yaitu yang pertama adalah shaumul am atau shaumul umum, yaitu puasanya orang awam, puasanya orang kebanyakan. Seperti apa puasanya orang kebanyakan ini? Yaitu puasa yang hanya meninggalkan makan dan minum serta meninggalkan berhubungan suami istri. Ini kebanyakan banyak sekali umat Islam yang puasa pada tingkatan ini, dan ini merupakan tingkatan puasa yang paling rendah. Ahwanus siyami tarkus syarabi wa ta'ami. Jadi serendah-rendahnya tingkatan puasa adalah ketika seorang shaim atau seorang yang puasa itu hanya berpuasa untuk meninggalkan makan dan minum. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua yaitu shaumul khusus, puasanya orang-orang khusus atau disebut juga puasanya orang-orang yang soleh. Di sini sudah tidak lagi hanya sekedar meninggalkan makan dan minum saja, juga tidak lagi sekedar meninggalkan hubungan suami istri di siang hari, akan tapi puasanya orang soleh atau orang khusus ini sudah mulai meninggalkan maksiat. Jadi menjaga pendengarannya, penglihatannya, kemudian lisannya, tangannya, kakinya dari hal yang berbau maksiat, dan juga meninggalkan hal yang menyakiti orang lain. Nah, ini puasa tingkatan yang kedua. Berikutnya adalah puasa dengan tingkatan yang paling tinggi, yaitu shaumul khosil khusus, puasanya khususnya orang yang khusus. Nah, ini sudah puasa tingkatan orang-orang yang sufi, yaitu ketika puasa itu sudah mulai menjamah wilayah hati, dan hatinya sudah mulai meninggalkan memikirkan hal-hal yang berbau duniawi. Hatinya sudah mulai konsentrasi pada hal-hal yang berbau ukhrawi. Nah, para pemirsa, kita inginkan tingkatan kita, puasa kita ini sudah tidak lagi puasa orang awam atau orang kebanyakan, akan tapi kita sudah mulai ke tingkatan puasanya orang-orang yang soleh. Ya, syukur-syukur kalau shaumul khosil khusus. Nah, lalu seperti apa sih puasa itu? Nah, sebenarnya puasa supaya kita tidak terjebak pada ahwanus syam, yaitu puasa yang paling rendah tingkatannya. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan bahwasanya laisa siyamu minal akli wasyurbi, innamas siyamu minal lagwi warrafathi. Fa idza sabaka ahadun aw jahula 'alaika faltakun inni shaimun inni shaimun inni shaimun. Nah, dari hadis Abu Hurairah dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, laisa siyamu, bahasanya puasa itu bukanlah minal akli wasyurbi, bukan hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum saja. Innamas syiyamu minal lagwi warrafathi. Sesungguhnya puasa itu adalah menahan diri dari lagu yaitu hal-hal yang perkataan-perkataan yang sia-sia. Warrafathi ini adalah perkataan-perkataan yang berbau mesum atau porno. Nah, ini jadi puasa itu tidak hanya sekedar meninggalkan diri dari makan dan minum saja, akan tapi puasa juga ini lebih penting ya tentang hakikat puasa, meninggalkan diri dari perkataan yang sia-sia atau sejenisnya. Kemudian berikutnya adalah juga perkataan-perkataan yang mesum atau keji. Bahkan di hadis ini dijelaskan bahwa fa'in syabaka ahadun, apabila seseorang itu mencelamu, au jahula alaika, atau seseorang itu jahil kepadamu,
menggodamu, faltakul, maka katakanlah ini so'imun, bahkan ini diulang 2 kali. Katakanlah aku sedang berpuasa, aku adalah orang yang berpuasa. Nah, di hadis ini memberikan sebuah pelajaran kepada kita semua, bahwasannya tidak cukup kita berpuasa hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum saja, akan tapi juga kita harus menahan diri dari hal-hal perkataan yang sia-sia, kemudian dari perkataan yang mesum, dan bahkan ketika kita digoda oleh orang, ya, digoda orang, dijahili orang, dicela orang, disakiti orang, maka kita cukup tenang. Kita katakan pada diri sendiri dan kepada orang tersebut bahwa kita sedang berpuasa. Ini so'imun. Dan bahkan di dalam kitab Lataif Al-Ma'arif, menurut Jabir bin Abdillah, ini ada sebuah tausiah yang sangat luar biasa sekali, bahwa ketika kita berpuasa, ketika kamu sedang berpuasa, maka pendengaranmu, penglihatanmu, bahkan lisanmu juga harus berpuasa dari hal-hal yang dusta, dari hal-hal yang diharamkan, serta dari hal-hal yang menyakiti orang lain. Ketika kamu puasa, maka tenanglah dan berwibawalah. Ketika kamu puasa, maka harusnya berbeda dengan ketika kamu tidak berpuasa. Nah, ini sebuah tausiah yang keren sekali ya para pemirsa. Nah, sekarang untuk menghindarkan diri dari lagunya, mungkin ketika kita nganggur ya, menunggu saat berbuka puasa, yaitu kadang-kadang kita ngerumpi dengan teman, ngerumpi dengan sahabat, dengan keluarga, dan itu ngerumpi itu sesuatu, membicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini termasuk lagu sih. Bahkan untuk zaman sekarang ya, bukan hanya sekedar lisan saja yang bisa sia-sia, bahkan sekarang tangan juga ini bisa berbicara. Jadi sebuah analogi ya sekarang, tidak hanya sekedar lisan saja yang berbicara, tapi tangan juga sudah mulai berbicara. Kita menggunakan gadget, ini sudah mulai berbicara, tangan kita juga berbicara. Kita mengomentari status orang, mengkepoin status orang, kemudian berbicara, chat yang tidak bermanfaat dengan orang lain, ini juga termasuk dengan sejenis lagu yang nanti akan bisa mempengaruhi puasa kita, bisa mengurangi kesempurnaan ibadah puasa kita. Maka akan lebih bijak lagi apabila ketika kita berpuasa, maka otomatis kita harus menjaga pendengaran kita, penglihatan kita, lisan kita, dan juga jari kita dari menyakiti hati orang lain. Nah, saat inilah merupakan saat yang penting bagi kita umat Islam untuk kita berupaya menata hati ketika berpuasa. Dengan kita selalu ingat bahwa ini so'imun, aku sedang berpuasa. Maka hindari hal-hal yang bisa menyakiti hati orang lain, bisa mendustai, menfitnah, kemudian iri, dengki. Nah, penyakit-penyakit hati itu harus sudah mulai kita hilangkan pada diri kita saat kita berpuasa. Ingat itu, ini so'imun, saya sedang berpuasa ya, otomatis seluruh anggota tubuh kita juga berpuasa. Nah, ada satu hal yang saya ingatkan kepada para pemirsa dan juga kepada diri saya sendiri, bahwa ada satu organ tubuh kita yang sangat mempengaruhi organ tubuh lain. Maka ketika kita berpuasa, maka kita harus mengendalikan satu organ tubuh kita, yaitu hati. Masih ingat ada satu lagu qasidah terkait dengan hati ini ya, yang bunyinya gini. Dulu waktu saya masih kecil sering sekali mendengar lagu ini ya. Dalam diri manusia ada segumpal darah, manakala dia baik seluruh tubuh, manakala dia jelek seluruh tubuh, segumpal darah itu adalah hati manusia. Nah, ini adalah lagu yang sangat relevan sekali dengan pembahasan kita kali ini. Bahwa pada diri kita terdapat segumpal darah. Nah, segumpal darah itu akan mempengaruhi seluruh tubuh kita. Kalau segumpal darah yang ada pada diri kita itu baik, maka seluruh anggota tubuh kita juga akan mengikuti perintahnya, melakukan hal-hal kebaikan. Nah, namun sebaliknya, jika segumpal darah yang ada pada diri kita ini adalah jelek, ya, maka seluruh tubuh juga akan mengikuti instruksinya untuk melakukan hal-hal yang jelek. Maka dari itu,
kita harus menjaga segumpal darah kita ini, yaitu hati kita ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Tundukkan hati, rendahkan hati. Nah, kita harus menjaga dari penyakit-penyakit hati, kotoran-kotoran hati, iri, dengki, benci, kemudian fitnah, ini harus kita hindarkan. Tapi isilah hati kita dengan husnudon, dengan penuh kasih sayang, dengan kelembutan, kemudian dengan penuh rahman dan rahim. Nah, sehingga nanti puasa kita bisa sempurna. Karena sebenarnya yang dilihat oleh Allah yang dilihat oleh Allah dari diri kita itu adalah hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Fa innallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat pada wajahmu. Allah tidak melihat pada bagaimana performa kita secara fisik, dan juga tidak melihat pada harta kita. Sebanyak apapun harta kita, sebagus apapun wajah kita, diri kita, secantik, setampan apapun, itu tidak penting bagi Allah. Innallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu melihat kepada hati kita dan juga kepada amal perbuatan kita. Maka yang paling penting dan harus kita tata saat kita melaksanakan ibadah puasa ini adalah kita senantiasa menjaga hati kita, menjaga kesuciannya, menjaga ketulusannya, dan menjaga keikhlasannya untuk senantiasa kasih sayang, penuh kelembutan terhadap sesama manusia. Jangan kotori hati dengan hal-hal yang buruk, berbau fitnah, iri, dengki, bahkan hasad. Nah, ini berbahaya sekali karena hasad itu adalah penyakit hati yang dia tidak suka melihat seseorang senang, bahkan ini berupaya menghancurkan kebahagiaan orang lain. Alhamdulillah, cuma alhamdulillah. Nah, ini diperingatkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Iyakum anil hasada, fa inal hasada yaqulu hasanati kama ta'kulu naru al-hatabah. Jadi al-hadis sini menjelaskan bahwa jauhkan atau takutlah kalian terhadap iri hati atau hasad, karena hasad itu bisa memakan kebaikan kita seperti api yang memakan kayu bakar. Lap, nyap itu akan habis kebaikan kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka dari itu para pemirsa, mari bersama-sama dengan puasa ini kita menata hati dari kotoran-kotoran hati, mengisinya dengan kelembutan hati, menjaga lisan, menjaga penglihatan, menjaga pendengaran, menjaga kita dari hal-hal yang kotor dan berbau maksiat. Jangan sampai kita puasa kita sia-sia. Kam minaso ini laisalahu min syamihi ilal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mari kita sama-sama menata hati kita, menata amal perbuatan kita, sehingga hati kita suci, bersih, dan sempurna puasa kita, serta kita menjadi muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum wa nafsi bitaqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.